Baik, kita akan mulai kembali untuk mendemonstrasikan penggunaan SAP 2000 dalam perencanaan struktur baja gedung untuk desain kuliah 5 lantai. Pada video yang kedua, yang lalu kita sudah sampai memberikan beban pada lantai untuk beban gempa terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Nah, kita lihat dulu. Yang window sebelah kanan ini hanya sebagai panduan, jadi kita perkecil karena kita akan bekerja dengan menggunakan window di sebelah kiri. Kita cek kembali ini apa yang sudah kita buat. Ini adalah beban gempa terhadap sumbu Y ya pada elevasi positif 5 atau di lantai 1. Kemudian jika kita lihat ini adalah gempa X ya. Gempa X ke arah X. Kemudian kita cek lantai atasnya. Lantai atasnya belum ya, belum ada. Jadi kita akan berikan beban di lantai elevasi 9. Baik. Nah, jadi saya akan membuat di titik ini ya. Kemudian selanjutnya saya berikan juga ke titik di atasnya. 1, 2, 3, 4 titik. Kemudian di lantai atasnya lagi ini adalah di oke. Kemudian kita cek ke atasnya lagi. Ini adalah lantai atap. Ya. Jadi yang ini adalah lantai atap. Jadi lantai atap mempunyai beban yang lebih kecil. Jadi nanti kita pisahkan memberikan bebannya. Sekarang kita memberikan beban di lantai bawahnya dulu. Kita buka dulu kuncinya supaya kita bisa memberikan data baru. Kemudian kita assign ya. Kemudian join load forces, kemudian gempa arah X kita belikan terhadap arah X sebesar 50.000 ya, atau 50 ton, jadi totalnya 200 ton. Kemudian kita okekan sehingga ini sudah ada beban di sini ya. Di lantai dasar tentunya tidak ada gaya gempa. Nah, sekarang kita pilih lagi titik yang tadi ya, pakai PS saja, previous selection. Kita akan memberikan beban join load forces, kemudian terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y di sininya 0, kemudian di sininya adalah 50.000 ya. Ini sudah ada bebannya, ini juga sudah ya. Nah, sekarang kita akan memberikan beban gempa di sini di 4 titik ini adalah di atap. Karena bebannya gempanya 100 ton dibagi 4 menjadi 25 ton. Kemudian assign join load ini terhadap sumbu Y dulu, tidak apa-apa, jadi 25 ton. Kemudian previous selection PS, kemudian kita assign join load forces. Nah, ini sekarang terhadap sumbu X. Gempa X, Y-nya 0, X-nya 25 ton. Ya, sudah 25 ton. Jadi sudah lengkap untuk beban gempa. Nah, sekarang beban apa lagi yang perlu kita lihat ya? Nah, kita lihat di sini beban angin. Nanti kita masukkan beban angin. Untuk yang SDL sudah masuk semua ya, sudah masuk ya. Sekarang kita masuk ke beban angin. Nah, sekarang saya bersihkan dulu bebannya supaya melihat gambarnya lebih enak ya. Nah, ini tadi untuk yang batang diagonal ini saya harus hapuskan dulu karena itu hanya sebagai alat bantu tadi.
Nah, ini kita hapuskan dulu. Ini hapuskan dulu. Nah, sekarang kita lihat angin ya. Nah, jadi dalam mendesain ini ada dua cara. Apakah kita menggunakan close frame? Yang dimaksud dengan close frame adalah kita memasukkan elemen dinding, atau elemen dinding itu tidak dimasukkan sebagai elemen tetapi sebagai beban yang bekerja pada balok-baloknya. Nah, lalu mana model yang paling baik? Model yang paling baik adalah model yang paling menyerupai kondisi faktualnya nanti. Tentunya adanya dinding ini akan berpengaruh kepada kekakuan dari struktur ya. Jadi kita bisa masukkan beban dinding. Nah, beban dinding misalnya bisa dibuat seperti ini, hanya tentunya pada bangunan kelas ini tidak seluruhnya full dinding ya, karena pasti ada jendela, ada pintu ya. Tapi saya tidak akan memodelkan sampai sedetail itu, saya memberikan contoh begini. Yang pertama kali adalah kita memilih material dinding itu. Material dinding, misalnya saya pilih sebagai new material ya. Kemudian di sini ada beberapa pilihan tapi tidak ada untuk dinding tentunya. Nah, misalnya saya buat ini sebagai dinding. Ya. Nah, sekarang berat dinding itu berapa berat dari dinding? Kalau beton itu kan beratnya adalah 2400 ya. Beton itu adalah 2400 kg per meter kubik ya. Nah, sekarang kalau dia bukan beton tapi misalnya pasangan bata, per meter kubiknya berapa ya. Nah, nanti kita bisa cek, kita bisa lihat searching di internet berapa. Sekarang saya asumsikan beratnya sebetulnya tergantung dari jenis batanya. Kalau bata ringan tentunya dia akan lebih kecil dari 1000 kg per meter kubik. Kenapa bata ringan lebih kecil dari 1000? Karena dia melayang di air ya. Sekarang kita berikan bebannya lebih dari 1000 karena pasangan bata merah ini akan tenggelam di air. Jadi misalnya saya berikan 1500 kg per meter kubik ya. Kemudian modulus elasticity-nya ya. Modulus elasticity-nya tentunya tidak akan sebesar beton ya. Nah, jadi saya misalnya ini saya ambil besarnya adalah ini saya ambil nilainya kecil saja, jadi saya berikan sekitar 20.000 ya. 20.000 ini biarkan. Nah, sekarang Poisson ratio-nya biarkan saja seperti ini. Dah ya. Jadi berat volumenya 1,5, kemudian ada modulus gesernya sebesar ini ya. Dah, kita okekan. Nah, sekarang kita ingin membuat ini kan materialnya. Sekarang dindingnya sendiri tebalnya berapa ya. Nah, sekarang dindingnya kita membuat select, kemudian define, kemudian section properties, area. Nah, di sini areanya kan sudah ada plat lantai. Untuk yang plat lantai 1 sampai dengan 4, kemudian yang untuk di atap. Nah, sekarang kita membuat yang baru. Kita add copy of section ya. Ini saya tuliskan pasangan bata. Ya, pasangan bata untuk dinding. Kemudian materialnya bukan pakai beton K300 tapi menggunakan tadi yang kita tulis dinding ya. Kemudian tebalnya berapa? Nah, tebal pasangan bata ini kan 14 cm ya. 14 cm atau 0,14 gitu ya. Dah, kita okekan. Oh ya, ini warnanya jangan disamakan dengan lantai supaya tidak tertukar. Nanti pada saat kita bedakan dengan warna, misalnya
kita buat supaya warnanya agak kuning ya, kuningnya jangan terlalu terang. Oke, sudah ada pasangan bata. Nah, sekarang saya mau membuat dinding ya. Dinding saya melihat pada portal yang terluar. Nah, ini kan portal yang ada bisa dilihat di sini ya, ada warna kotak, garis kotak biru muda, itu menandakan adalah potongan yang diperlihatkan pada window sebelah kiri. Kita masuk satu step karena itu baru untuk kanopinya. Nah, ini dindingnya ya. Nah, tentunya pada ruang kelas ini harus ada akses masuk ya. Jadi akses masuk bisa kita tempatkan dimanapun. Saya ingin mengambil akses masuknya di sini, sehingga dindingnya bisa saya pasang seperti ini, pasangan bata. Nah, ini supaya kelihatan dindingnya, ini sudah di fill object. Oke, sudah ya. Atau kita pilih pakai ini tidak begitu jelas warnanya. Oh, karena memang ini masih di not in view ya. Oh, ini nggak bisa, jadi kita undo dulu ya. Baik, kita ulang ya. Kemudian ini dah. Nah, di bagian ini kita biarkan karena dia tempat akses masuk ya. Nah, ini baru kemudian dinding lagi. Jadi ini adalah dinding kelas. Ya. Nah, di atas kita bisa buat full ya. Karena di atas tentunya tidak memerlukan lagi jalan akses masuk. Nah, nanti yang kotak dinding ini yang sedang saya buat nanti bisa kita generate atau bisa kita copy ke lantai atasnya. Tapi dari lantai 1 tidak bisa. Kenapa? Karena pada lantai 1 ini 5 meter jaraknya, sedangkan di atasnya adalah 4 meter. Baik, kita coba pinggirkan dulu ini. Kemudian kita ubah kursornya. Nah, jadi sekarang saya mau memilih ini ya. Nah, nanti kita generate ke atas banyak 3 kali. Jadi di sini ada edit, kemudian replicate, ini terhadap sumbu Z positif ke atas 4 meter, yaitu 3 kali ya. 1, 2, 3. Nah, sudah. Sekarang kita lihat pada sisi yang di as sebelah sini ya. Nah, kita mundurkan. Dah. Jadi ini sekarang sudah ada di sini. Ya. Nah, ini sebetulnya bisa kita copy ya. Jadi contohnya misalnya begini. Kita lihat dulu jaraknya dari sini berapa. Dari sini kamu melihat jarak ini. Nah, 27 meter ya. 27 meter. Kemudian kita ingin copy. Nah, ini ingin di-copy. Tapi yang ingin di-copy hanyalah dindingnya. Sehingga saya buat supaya ini tidak ada ya. Kemudian frame-nya juga tidak ada. Ya, sehingga hanya dindingnya saja. Kemudian saya copy. Nah, ini saya perlihatkan 3 dimensinya ya supaya kelihatan pada saat dia berpindah. Oke. Ini lebih baik dilihat dengan cara, nah begini nanti akan kelihatan ya. Ini kita edit ya, replicate terhadap sumbu Y ya, ininya 0 terhadap sumbu Y 27 meter, 1 buah ya. Jadi sudah terbentuk ya. Nah, sekarang kita ingin putar karena yang di sebelah sini, di sisi belakang sini tentunya tidak kita inginkan ada lubang, tetapi bisa juga ya karena
dalam satu gedung itu tidak boleh hanya ada satu akses masuk, jadi ada tempat keluarnya. Tetapi tempat keluarnya ini boleh di sisi yang lain, yang penting ada tempat keluarnya. Tapi katakanlah ini, nah saya bisa putar, nah seperti ini, jadi ada di sini ya. Kalau gitu kita biarkan aja ya. Ini adalah tempat keluarnya juga. Sekarang kita ingin melihat dinding yang di arah melintang. Ya, jadi caranya kita melihat ke sini. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang ini ada di sini ya, kotak birunya. Kemudian saya dorong ke sana satu kali. Nah, ininya harus kita munculkan dulu frame-nya. Nah, ya. Jadi kita sekarang ingin membuat di sini ada dinding lagi. Nah, dindingnya. Nah, seperti ini ya. Kita tidak bisa menemukan titiknya karena tadi masih di not in view. Jadi bisa dibuat invisible seperti ini. Oke kan? Sehingga pada saat kita membuat, nah, ini ada ketemu titiknya ya. Kita buat pasangan batas seperti ini. Nih, begitu ya. Sudah. Nah, sekarang yang lantai atasnya gitu. Nanti kita copy. Sekarang kita copy ya. Ini edit, kemudian replicate terhadap sumbu Z 4 meter ke atas, kemudian jumlahnya ada 3. Nah, sekarang yang paling belakang di sini saya geser. Nah, ini ada di bagian belakang. Ini kelihatan yang warna biru muda kotaknya ya. Kemudian kita lakukan seperti tadi. Bisa juga dengan cara di copy seperti tadi, tapi akan lebih cepat dengan cara begini. Sudah. Kemudian ini kembali di copy, replicate 3. Nah, jadi bentuknya akan seperti ini. Nah, kemudian kita ingin masuk ke tiap bentang ini ya. Ini kan ada bentang untuk musola, kemudian ruang dosen, kemudian ini ruang dosen lagi ya, baru kemudian kelas ya. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Nah, ini adalah di tahapan berikutnya. Nah, jadi gini menurut saya, di sini kita bisa membuat dinding seperti ini, tapi tentunya tidak pada koridor ya. Koridor ini kan tempat orang lalu lalang, jadi jangan dipasang dinding. Nah, begini ya. Jadi dindingnya terbatas di sini. Yang ininya nanti kita copy, edit, replicate 3 buah ya. 3 buah ke atas, ininya ada 4 meter ke atas ada 3 buah. Sudah. Kemudian yang berikutnya di sini ya. Nah, ini adalah hanya sekat ya di dalam ruang dosen ini. Jadi jangan dikasih dinding. Nah, dikasih dindingnya baru di sini. Sudah, ubah kursornya, kemudian klik di sini, kemudian edit, replicate, kemudian 4 meter ke atas, dah. Nah, sekarang untuk yang ini 6 meter berikutnya, ini di sini adalah, nah, Anda bisa lihat di sini ya, elevasinya ini kan 15,5 meter. Berikutnya ke sana adalah 21, berarti kan 6 meter. Nah, jadi ini bisa kita copy ya. 6 meter ke arah sana, 1 2 3 4 5
Coba saya lihat dari atas. Nah, ini ya, ini lihat dari atas, ini adalah potongan di sini. Kita harus kalikan berapa kali kita copy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, jadi ini yang sudah kita pilih ini kita edit, replicate terhadap sumbu apa? Terhadap sumbu X ya. Berarti 6 meter. Tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 6 meter dan ada 7 buah. Begitu. Ya. 6 meter 7 buah. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita geser ini ke atas, ke arah panah ke atas, sehingga nanti garis birunya itu akan memperlihatkan potongan melintang ke 6 meter berikutnya. Ya, kita lihat. Nah, ini 6 meter, 6 meter, 6 meter, dan seterusnya sampai di garis yang ini. Ya. Nah, yang berikutnya lagi, ini adalah sudah dinding yang paling luar. Jadi, untuk dinding sudah selesai. Nah, jadi bentuknya akan seperti ini. Ya, ini jangan dikhawatirkan gambar-gambar yang seperti ini. Ya, ini sebetulnya sudah betul gambarnya, bisa dilihat dari sini. Kemudian bisa juga dilihat dengan cara ini. Ya. Nah, jika misalnya kita tidak ingin terlihat ada dindingnya, kita bisa lihat begini, bisa lakukan select ya, kemudian select di sini, kemudian property, kemudian ada area section, ini ada pasangan bata, oke. Pasangan batanya kelihatan. Kemudian kita view, kita tidak mau melihat pasangan bata sehingga remove selection from view, nah sehingga akan terlihat seperti ini. Ya. Nah, sekarang angin ya. Angin itu bisa menerpa dinding ke arah sini, ke arah Y dan ke arah X ya. Nah, kita berikan dulu dorongan angin ke arah sini ya. Satuannya dalam kilogram, 25 kg per meter persegi. Jadi jika dilihat di buku peraturan sebetulnya gaya angin ini kan berbeda-beda, tapi ada patokan bahwa jika di dalam kota jauh dari pantai maka diambil 25 kg per meter persegi, dan jika dekat dengan pantai 40 kg per meter persegi. Nah, kita ini kan di dalam kota, kita ambil 25. Sekarang saya mau mengambil potongan melintang yang ada di sini. Saya ambil ini. Nah, ini garis birunya kan di sini. Jadi kita pindahkan supaya pindah ke arah di sini. Munculkan dindingnya. View, show all. Nah, jadi saya bebankan ini begini ya. Ini adalah kita memberikan angin terhadap sumbu X ya. Assign, kemudian area load, ada uniform shell, kemudian sebagai angin terhadap sumbu X ya. Terhadap sumbu X dari didorong ke kanan. Kemudian besarnya, nah, global ini bukan terhadap gravitasi, tapi terhadap sumbu X. Ya, besarnya berapa? Yaitu 25. Nah, jadi jika kita besarkan seperti ini, ada besar 25. Jadi ini adalah gaya pada X, Y, dan Z. Ya. Baik, sekarang kita ingin memberikan angin terhadap sumbu Y. Ya, jadi dalam portal memanjangnya, jadi saya klik yang ini. Nah, ini sudah pas. Portalnya portal yang warna biru ini. Kemudian saya berikan, saya pilih ini semua. Kemudian assign. Kemudian ada area loads ya. Uniform. Angin terhadap sumbu Y. Besarnya adalah, ini directionnya adalah Y, besarnya 25 ya. Oke. Nah, kita lihat. Nah, ini terhadap sumbu Y. Kalau tadi kan X yang ditulis pertama, sekarang Y. Baik, jadi beban angin, beban gempa sudah masuk ya. Beban angin, beban gempa, beban hidup, SDL sudah masuk semua. Nah, sekarang
kita lihat kombinasi ya. Kombinasi pembebanan sudah saya berikan yang ada di sini. Nah, ini kombinasinya ya. Yang pertama adalah 1,4 dead load, kemudian 1,6 dead load plus 1,6 live load plus 0,5. Nah, ini kita tidak memperhitungkan air hujan ya. Kalau air hujan mau diperhitungkan hanya pada atap. Kemudian LA ini adalah beban hidup pada atap ya. Nah, sekarang saya berikan kombinasi beban. Nah, cara memberikan kombinasi beban adalah kita ke define ya. Kemudian ada load combination. Load combination add new combo. Nah, combo 1 tadi adalah 1,4 dead load ya. Nah, jadi kita pilih di sini ada dead, kita kalikan ini 1,4. Kemudian add. Kemudian kita berikan SDL. SDL itu kan superimpose tapi dead load juga. Maka kita masukkan kemudian add ya. Sudah. Jadi kita sudah memberikan kombinasi yang pertama. Kemudian kita mau memberikan kombinasi yang kedua. Kombinasi yang kedua tinggal kita add copy of load combo ini. Combo 2. Tadi kan 1,2 dead load ditambah 1,6 live load. Jadi ini kita ubah menjadi 1,2, bukan add tapi modify. Ini 1,2 modify. Nah, beban hidupnya kita masukkan. Tadi ada beban hidup, ini adalah 1,6. Nah, ini bukan modify, tapi kita add karena sebelumnya tidak ada beban hidup. Add gitu ya. Nah, sudah. Lalu apalagi di sini ada beban W ini angin ya. Jadi ada 1,3 angin, kemudian ini gamma L-nya ini adalah 0,5 ya. Nah, kita masukkan 1,2 dead load sama angin. Nah, ini combo ketiga 1,2 dead load, kemudian kita tambah angin. Nah, anginnya ada angin X, ada angin Y, kita tambahkan dulu angin X-nya ya. Kemudian angin X-nya adalah 1,3 ya. Karena belum ada sebelumnya angin, maka kita add. Nah, jadi angin X, angin Y ini tidak bekerja bersamaan ya. Jadi bergantian. Kemudian 1,3 angin tambah 0,5 kali beban hidup ya. Nah, ini tambah beban hidupnya dikalikan 0,5. Karena sudah ada sebelumnya, maka dimodify. Jadi combo ketiga sudah. Nah, hanya di combo ketiga ini kan tadi baru baru angin terhadap sumbu X. Terhadap sumbu Y-nya belum, jadi kita copy of combo jadi combo 4. Kemudian ininya diganti menjadi angin terhadap sumbu Y ya. Kemudian ini di modify. Sudah. Oke. Sekarang kita lihat yang berikutnya adalah gempa ya. Nah, di sini ada 1,2 dead load tambah gempa tambah beban hidup setengah ya. Nah, jadi kita add copy of combo. Nah, tadi beban hidupnya dikalikan setengah ya. Nah, dikalikan setengah, kemudian tidak ada angin ya. Jadi anginnya kita buang, beban hidupnya ada, kemudian gempanya 1 ya. Gempanya 1. Nah, sekarang gini, gempanya kita ambil gempa X ya, kemudian dikalikan dengan 1, kita add ya, add. Nah, tapi jangan lupa sesuai dengan penjelasan yang di sini yang sebelumnya tentang gempa, nah yang ini kita harus kombinasikan antara 100 gempa X dan 30 gempa Y. Jadi di sini harus kita tambahkan ada
gempa Y, tapi di sini adalah 0,3 begitu ya. Kemudian kita add ya, karena sebelumnya tidak ada gempa Y, add. Nah, kemudian apalagi yang 1 dan 0,3 ini adalah untuk mewakili yang ini. Sekarang kan ada yang minus gempa X dan plus gempa Y. Nah, jadi ini kita okekan ya. Nah, karena ini sejenis, biasanya saya menggunakan notasi begini. A ya. Oke, kemudian saya copy of combo. Nah, di sini B. Maksudnya saya tinggal memberikan untuk yang gempa X negatif. Jadi tinggal ini diberikan tanda negatif. Nah, seperti ini. Kemudian modify. Ini yang B. Yang B ini adalah maksudnya untuk yang ke sini. Sekarang berarti yang kedua-duanya negatif ya. Ini sudah okekan dulu. Kemudian saya copy of combo, saya simpan sebagai C. Di sini min 1 dan di sini juga min 0,3. Min 0,3, kemudian kita modify ya. Oke. Kemudian kita copy of combo, ini kita masukkan D. Ini adalah yang ketiga adalah untuk yang di sini. Yang Y-nya yang negatif ya. Di sininya adalah positif. Modify dan di sininya adalah negatif ya. Oke, sudah benar. Nah, sekarang gempa yang berikutnya adalah yang kita balik, di mana Y-nya yang 100%. Jadi saya akan copy ini, copy of combo, saya kasih nama ini 6 ya. 6 berarti yang Y-nya yang diberikan tanda yang diberikan 100% ya, modify, kemudian X-nya dengan 0,3 modify gitu. Nah, ininya 6-nya adalah 6A. Oke. Sekarang kita copy of combo, saya kasih nama 6B. Nah, sekarang adalah untuk yang ininya yang negatif ya, sumbu ininya negatif, ininya positif. Kemudian kita sumbu Y-nya modify ya. Oke. Nah, sekarang copy tadi 6C. 6C ininya yang kita ubah menjadi negatif, modify, dan yang ininya yang positif, modify. Oke. Kemudian kita copy ini menjadi 6D. Di sini adalah, ini tadi ada yang salah ya, 0,3 harusnya ini adalah min 0,3 modify, dan ini adalah min 1 modify. Nanti kita perbaiki yang C nya. Nah, ini mestinya adalah min 0,3 ya, min 0,3 modify. Oke. Nah, ini ya, semua kombinasi ini adalah kombinasi yang memungkinkan terjadi, bisa juga lebih banyak dari ini. Nah, kita itu harus memeriksa semua reaksi atau gaya dalam ya yang terbesar dari semua kombinasi ini. Tentunya akan terlalu repot ya kalau kita memeriksa satu persatu, sehingga kita bisa membuat satu kombinasi baru yang nantinya SAP akan memilih sendiri dari setiap kombinasi ini malah mana yang paling maksimum gaya dalamnya, reaksinya, deformasinya. Caranya adalah kita membuat
new combo ya. Nah, kombonya kita namakan sebagai envelope ya, envelope. Kemudian di sininya kita gunakan envelope ya. Jangan lupa ya, bukan linear. Nah, jika kita salah kliknya linear, maka semuanya akan terlalu besar dimensi strukturnya karena menjumlahkan semua kombinasi yang ada. Nah, yang dipilih bukan angin ini, tapi semua yang kombinasi tadi ya. Dan ini scale faktornya adalah 1. Mulai dari kombinasi 1, kombinasi 2, kemudian kombinasi 3, kombinasi 4, kombinasi 5A ya, kombinasi 5B, kombinasi 5C, kombinasi 5D, kemudian 6A, 6B, 6C, 6D. Sudah ya? Oke. Kemudian kita okekan. Dah. Ya, sekarang kita lihat, kita perlihatkan dulu tumpuannya ya. Nah, kita ingin melihat tumpuannya seperti apa. Nah, jika kondisinya seperti ini, kita punya slope, kemudian slope-nya itu seperti melayang, maka sudah pasti ini tidak akan kuat, karena sesungguhnya slope itu tidak melayang, tapi berada di atas tanah ya. Maka kita bisa membuat supaya slope-nya ini kita berikan spring atau pegas yang mewakili pegas dari tanah ya. Jadi kita lihat terhadap yang paling bawah, kita clear dulu, kemudian kita ambil elevasi yang paling bawah, yaitu ini ya. Nah, ini panjangnya kan 12 meter, ini 12 meter, maka ini saya bagi, divide, edit line. Nah, ini saya bagi menjadi 12 ya, semeteran. Boleh juga 50 cm ya, tergantung kita. Nah, nanti kita berikan kekakuan dari tanahnya, artinya kekakuan itu berapa keras tanahnya itu untuk ditumpu oleh slope-nya ya. Nah, 12 supaya nampak, maka ininya jangan di invisible. Nah, udah nampak. Nah, sekarang yang ini kan 6 meter ya, maka nanti ini kita bagi menjadi 6, jadi artinya semua kita bagi menjadi panjangnya masing-masing 1 meteran. Kemudian edit line, divide, ini menjadi 6. Nah, kemudian yang di sini kita bagi menjadi 3. Oke. Nah, yang ini kan 4 meter, ini 4 meter, di sini 4, di sini 4. Jadi kita bagi ini menjadi 4 meter. Sudah. Kemudian yang bagian terakhir ini adalah dibagi menjadi 2. Nah, sekarang jadi ada yang namanya untuk mewakilkan spring dari properti tanah adalah dengan yang namanya subgrade reaction ya. Anda bisa lihat di buku-buku soil. Saya mewakili dengan, saya ubah dulu satuannya menjadi ton mili ya. Nah, saya akan memberikan spring pada setiap titik yang ada di slope dengan kekakuan sebesar 1 ton per mili. Jadi saya buat seperti ini, kemudian saya assign ke join. Di sini ada spring. Nah, springnya dalam arah vertikal ya. Ini kita buat terhadap global. Nah, saya buat terhadap vertikal. Di sini ada nilainya 1, yaitu kekakuannya adalah 1 ton per mili. Nah, karena dia tanam dalam tanah, boleh juga terhadap sumbu X-nya dan terhadap sumbu Y-nya, tapi biasanya lebih kecil. Jadi misalnya 1 ton per 2 mili, jadi 1 per 2 menjadi 0,5. 0,5 di sininya 0,5.
Oke. Nah, akan seperti apa yang kita lihat? Nah, jadi nanti akan seperti ini. Ya, jadi ada springnya. Nah, jadi sudah selesai. Sekarang kita ingin membuat, nantinya ingin mendesain kan ya. Mendesainnya ini kita harus pilih, ada desain untuk stylenya, kemudian ada desain kombonya seperti apa. Nah, ini jangan sampai ada klik automatically ini ya, karena akan masuk kombinasi-kombinasi yang default dari SAP, yaitu dari peraturan Amerika. Jadi kita klik di sini, kemudian kita pindahkan semua yang ada di sini ke arah kanan. Itu untuk yang desain baja. Nah, untuk yang beton kita klik di sini, kemudian ada desain kombonya. Sama ini juga jangan ada automatically, kemudian kita ambil semua, kita pindahkan ke sana. Oke. Nah, kita sudah siap, sekarang kita akan lakukan run ya. Kita coba, kita run begini ya. Kita perlihatkan, tidak usah menunggu 4 second, tapi langsung aja terlihat. Nah, setiap kita selesai melakukan running, yang harus dilihat adalah besaran ini ya. Ada T, namanya perioda. Anda belum belajar tentang dinamik, nggak apa-apa, tapi mengingatkan yang harus dilihat ini. Jika angkanya itu misalnya sampai ratusan, bahkan ribuan, kemudian puluhan ribu, jutaan, sudah pasti salah ya. Jadi ini memperlihatkan, nah coba kita, ini lihat ya, angkanya 1,13. Nah, saya ingin perlihatkan ini. Kita buat dia bisa bergerak mengikuti yang namanya modal. Nah, ini gerakannya. Nah, jadi ini adalah gerakan dari strukturnya. Pada saat dia mendapatkan gaya dinamik akan bergerak seperti ini. Itu yang gerakan pertama, yaitu tadi periodanya adalah 1,13. Ya, jadi dia untuk bergerak dari kondisi netral ke kanan, ke kiri sampai ke netral lagi memerlukan 1,13 detik. Lalu ini yang berikutnya. Nah, seperti ini. Dan seterusnya sampai nanti ada 12 mode atau 12 ragam. Nah, sekarang supaya saya bisa melihat ke frame-nya, saya coba tutup ini. Nah, saya ingin tahu rendutannya berapa ya. Nah, rendutannya misalnya saya lihat, saya stop. Nah, saya ingin melihat salah satu rendutan, tinggal diklik saja. Nah, ini adalah rendutan dari barusan titik yang saya klik, satuannya dalam satuan mili. Ini adalah rendutan terhadap sumbu X, Y, dan Z. Ini adalah putaran terhadap sumbu 1, sumbu 2, dan sumbu 3. Apa itu sumbu 1, 2, 3? Nanti kita lihat. Apakah kemudian portal yang kita pilih atau elemen yang kita pilih cukup kuat atau tidak? Kita tinggal klik yang ini. Jika warnanya merah, maka tidak kuat ya. Nah, sekarang kita buat di sini supaya ini menunjukkan angka-angka ya. Jika kita perbesar menunjukkan angka. Nah, sekarang saya membuat supaya kita melihat warna saja tanpa value, atau value dulu ya, kita lihat. Nah, ini ada angka yang namanya rasio kapasitas. Jika nilainya lebih dari 1, contohnya ini 1,3, berarti dia tidak kuat. Kalau dia di bawah 1, berarti kuat. Artinya yang warna merah-merah ini batangnya harus kita ganti menjadi yang lebih besar, begitu. Bisa juga supaya tidak terlalu kotor melihatnya, kita buat display info tanpa value, jadi color no value. Nah, jadi secara garis besar kita bisa melihat, oh ini masih ada titik-titiknya, supaya nggak terlalu kotor kita buat begini. Nah, jadi sebagian besar ini tidak kuat ya, untuk kolom-kolomnya perlu kita perbesar.
Lalu bagaimana dengan pedestal dan juga slope-nya? Karena itu dari beton, maka yang diklik adalah yang gambar beton ini. Nah, kan yang di atas tidak kelihatan angkanya ya, karena memang tidak dilakukan perhitungan oleh SAP, karena kita memintanya adalah untuk betonnya. Sekarang kita lihat yang di sini. Ya, kita lihat di sini. Nah, ini ada yang bagus hasilnya, ada yang OS. OS artinya overstrength, berarti dia perlu kita perbesar penampangnya atau kita tambahkan tulangannya. Baik, untuk sementara waktu itu yang bisa disampaikan. Nanti kita sambung lagi pada video yang keempat. Terima kasih.